kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Fatia Rahadatul Aisy. Saya Yurisa Aktawerdiani. Saya Nur Feby Ciananda. Dan saya Mediana Dwi Setiorini. Selamat menyaksikan video kami. Selamat menonton. Hai, di video kali ini kami sedang berada di Pasar Ikan Kijang. Pasar Kijang ini bertepatan langsung dengan laut. Bisa dilihat, terdapat kapal-kapal para nelayan beserta alat-alat penangkap ikan. Adapun para nelayan yang sedang melakukan aktivitasnya. Dan kami juga mengamati pencemaran apa yang terjadi di sini. Terlihat bahwa banyak sekali sampah di pinggir lautnya. Setelah mengamati, kami melakukan wawancara di pos pengawasan perairan wilayah timur Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Ulah-ulah manusia itu sendiri pada umumnya yang karena perilaku kita kadang-kadang kebiasaan yang buruk masih kerap kita jumpai, terutama saudara-saudara kita yang bermukim di atas perairan itu membuang sampah. Ada juga yang memang dia itu terbawa oleh arus pasang surut air laut itu dari mana-mana. Nah, tapi di bawah arus itu juga penyebabnya karena kita sering buang sampah sembarangan di laut. Masih menganggap laut itu sebagai tong sampah. Jadi kalau di kami itu di tekanan kelautan ini sering mengistilahkan, orang-orang sering mengistilahkan bahwa laut itu adalah tong sampah besar di dunia, karena memang masih banyak ditemukan sampah-sampah yang di laut yang akibat manusia, baik dari industri, kemudian aktivitas pelayaran, Ini kan ada pasar. Apakah pasar ini ada pengelola sendiri untuk sampahnya atau ada rutin di Kalau untuk sampah plastik biasanya di tempat seperti pasar ini kita sudah sosialisasi agar sampah limbah itu dibuang pada tempatnya.
kalau ini nggak ada, cuma paling limbah dari ruangan kotoran ikannya. Tapi kalau sampah plastik sih enggak. Dan mereka juga ada semacam instalasi limbahnya. Dan di sini kan ada banyak kata-kata nih Pak. Apa pernah ada kasus untuk kebocoran minyak atau hal-hal yang bisa menyebabkan minyak ada di dalam? Kalau untuk di perairan Kijang sini kita belum menemukan ada, tapi konteksnya masih kecil ya, volumenya kecil. Yang dalam skala besar yang kita temukan itu ya oil spill. Teman-teman udah tahu lah, siswa hitam minyak hitam. Ya. Itu kan setiap tahun terjadi, itu akibat dari aktivitas yang tidak bertanggung jawab di luar kendali kita di CDE, Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Mereka buang di sana terus sampai ke skala besar ini. Tapi kalau di sini dalam pemantauan kami tidak ada, dan memang secara regulasi kalau seperti itu ya bisa kita tindak. Jadi mereka juga takut, mereka berlayar, kita juga mengecek mereka harus memiliki tempat penampungan polikas. Polikasnya itu setelah mereka pulang berlayar, Ini apa ada mitigasi dari dulu? kalau mitigasi sih bukan mitigasi ya, tapi dalam pengawasan. Pengawasan kita itu memang ada kewenangan kita untuk melakukan pengawasan di sekitar kolam pelabuhan. Ya seperti saya sampaikan tadi, ya paling kalau misalkan ya kita berikan peringatan. Kalau jumlahnya besar ya kita lakukan penindakan. Tapi kalau selama ini sih masih belum sampai ke penindakan yang serius, karena mereka juga kita awasi. Ya paling minyak yang bercampur dengan air buangan ya, air kapal itu kan kapasitas yang cukup besar. Saya belum termasuk tercemar dengan plastik. Belum, kalau di sini pencemaran dari sampah itu lebih banyak kan, ada bukan aktivitas bapak nelayan. Kalau dalam konteks itu bukan penelitian, juga nggak bisa menyampaikan. Jadi kalau sumbernya di sekitar lingkungan sini, kita juga nggak bisa memprediksi, karena hasil tangkapan kawan-kawan ini kan bukan di daerah sini, bukan di dalam lingkungan perairan di sini, tapi mereka di sana jauh. Kalau di sini ada butuh penelitian yang lebih lanjut terhadap alat tangkap yang mungkin bisa dioperasikan di sini. Tapi kalau kita lepas sehingga masih stagnan. Kalau misalnya kan tadi Bapak kan bilang kan kalau misalnya upayanya itu dengan pengawasan yang pada Bapak bilang tadi. Nah itu kalau masyarakatnya sendiri itu Pak, setelah udah pengawasan dari pihak Bapak nih kan, terus
itu masyarakatnya sendiri masih banyak atau sudah berkurang yang melakukan pencemaran? Misalnya, ya maksudnya tuh masih banyakkah yang melakukan pencemaran atau sudah mulai berkurang dengan upaya yang pengawasan dari pihak Bapak tadi? Ya, kalau itu kan sedikit berkurang lah. Jadi, karena ini berkaitan dengan perilaku, kebiasaan. Ini agak susah berubah. Ini dengan pendekatan itu yang mungkin masih bisa. Untuk saat ini kami memang sedang menggalakkan itu. Jadi ada program yang namanya Bulan Cinta Laut. Bulan Cinta Laut itu program yang dibuat untuk membersihkan lingkungan perairan, terutama di sekitar pemukiman, pesisir pantai, dari sampah-sampah organik. Itu adalah kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut dari pencemaran. Jadi Sendiri apakah ada pesan kami atau masyarakat pencemaran? ya, untuk adik-adik mahasiswa kami sangat berharap untuk berpartisipasi dalam sosialisasikan atau mengkampanyekan Bulan Cinta Laut kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, terutama sampah-sampah organik ya. Si organik, jadi kita berupaya untuk sama-sama mensosialisasikan terutama pada masyarakat baik pesisir di pulau-pulau untuk tidak lagi membuang sampahnya ke perairan, dan perairan bukanlah tong sampah. Di perairan adalah sumber kehidupan dan masa depan. Yo, Informasi yang diberikan. ya. Sekarang kami berada di lokasi selanjutnya, yaitu Tanjung Tili. Terlihat jelas bahwa terdapat banyak sekali sampah di pinggir lautnya. Dan kami juga melakukan wawancara dengan owner tongkrongan Tanjung Tili. Sebelumnya terima kasih banyak udah ngizinin kami wawancara, ngizinin kami video. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 2 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari UNRA. Saya Media Andri Seturi. Saya Yurisa. Saya Febi. Saya Fatia. Ibu boleh perkenalan? Nama saya Feranti dari Tili. Ya, udah Tili. Pemilik kafe Tanjung Tili. Oh. Ini Ibu Aisyah yang kerja ke sini. Oke. Jadi Kena ulangan kayaknya. Iya, Bu. Kena Jadi- ujian gitu ya. Jadi kami ini dalam rangka ingin wawancara, kami diminta dosen kami untuk meneliti di sekitar daerah kami ini ada pencemaran perairan atau tidak. Nah, kami lihat di sini ada banyak sampah di pinggir sana di sini. Itu kira-kira Ibu tahu tidak asalnya dari mana? Gitu. Kalau sampah, dia kan di sini kan harusnya kuat. Nah, jadi sampahnya tuh dari mana-mana nih ngumpulnya di sini. Jadi walaupun kita bersihin, besok datang lagi, besok ada lagi. Ya gitu. Jadi emang Jadi dari nggak sampah dari sini. Kalau dari sini kita sapu kumpulnya ke belakang baru dibakar. untuk di sini pernah ada itu nggak Bu? Ada minyak-minyak datang setiap Nggak pernah ya. emiter? Oh, Alhamdulillah nggak pernah. oh alhamdulillah. Di sini nggak sampai kena minyak hitam. Kemudian selain mitigasi, pencegahannya untuk sampah plastik ini gimana Bu dari sendiri? Ya pencegahannya satu, jangan buang sampah sembarangan.
Dan yang kedua ya tetap setiap hari untuk kita bersih-bersih. Bahkan momen kita memang di tepi pantai kan memang harus cantik kan. Itu kalau sampahnya kotor kita juga. Tapi kalau memangnya sampahnya di sini harus kita tuh deras, jadi semuanya ngumpul ke sini. Kalau yang di bawah situ kalau angin air surut, otomatis orang itu bersih juga. Jadi Tapi ini besok datang lagi dia dari Besok mana? airnya pasang, datang lagi. jadi emang dari arusnya ya Iya, Bu, bawa dari arusnya arus. sering kencang. Iya, bawa sampahnya dari mana-mana, apalagi di sama warga kan deket kan. Iya sih, dari Rumah warga di laut semua gitu. Oh, jadi kemungkinan dari warga Ya sana iya, juga. pasti lah kayak gitu kan. Dari mana-mana lah, dari pulau. Terus teman-teman ada tambahan? Kan gini kan Bu, kan Ibu nih Sebelah situ deh, tanya sebelah situ. Nanti belum lagi cewek-cewek banyak berempat sini, belum nanya jasa. Lo kan lagi wawancara kan? oke Bu, jadi kan ini apa ya Bu? Ini resto apa gimana nih? Ngomong kafe. Ini tongkrongan, Ya, tongkrongan Tanjung Tinggi. jadi kan Ibu kan pemilik tempat nih kan, tempat kafe ini kan udah bagus nih Bu, di sana ada, di sini ada. Terus kalau misalnya Bagus lah deh, masih Iya. banyak PR. ya setidaknya kan masih ada kan untuk tempat duduk-duduk langsung menghadap ke laut kan, itu merupakan satu tempat yang bagus juga kalau misalnya didatangin anak-anak muda kayak gitu-gitu untuk nongkrong. Nah, kalau misalnya Ibu sendiri nih, kan ini pencemaran kalau misalnya yang tepi-tepi pantai ini kan pasti berdampak kan ke kenyamanan apa ya orangnya, pengunjung yang datang. Nah, kalau menurut Ibu sendiri tuh selain apa ya dampaknya sendiri yang Ibu rasakan sebagai pemilik kafe karena sampah di tepiannya itu, selain tidak nyamannya pengunjung tuh apalagi Bu, apakah bisa mengurangi pengunjung yang nyamannya datang? pengunjung. Ya gitu. Enggak pula selama Tapi ini nggak ada. alhamdulillah ini baik-baik aja sih. Intinya tempat kita ya setiap hari harus kita bersihkan. Sampah di bawah mau kita bersihkan kayak manapun, ketika air pasang bahkan bawa sampah-sampah dari mana-mana ke sini lagi, ke sini lagi. Gitu ya Bu. Tapi kalau surut kita bersihin lagi, pasang banyak lagi. Iya, iya. Biasa. Kan tidak separah yang seperti orang pikirkan kan gitu. Kalau yang kayak dampak yang kayak serius banget yang gitu sampai Nggak kayak pernah, alhamdulillah belum ada. Belum ada sih. Untuk biasa surutnya kapan ya Bu? Surutnya kalau sekarang gimana Kak? Ini Malam kan ya? kalau kaget ini kan baru mau Baru pasang pasang nih. Pagi dia surutnya. Kadang-kadang kan nengok dari bulannya juga. Bukan kita tahu oh ini jam Yang sekian pasang surut Kak Isa bisa tahu deh. Nggak tahu pasang surut. Kalau kayak surut gitu ya udah pasang-pasang. Tapi ini air lagi mau pasang, surut pagi tadi. Kadang tuh sore surutnya kan gitu. Akhir-akhir ini sore ya Bu. Jadi Iya. akhir-akhir ini Pagi. 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 Jadi pagi setiap pagi itu Ibu bakal bantu bersihin sedikit-sedikit. Ya sedikit-sedikit bawah udah buang gitu. Tetap sampai di atas ya kalau tengok tadi kan. Kalau dari jadi pagi ada. enggak, seperti Tili kan buka jam 11-12 ya. Pokoknya setiap buka sebelum buka tuh ya kita bersih-bersih dulu, nyapu-nyapu dulu. Kalau udah mungkin Tambahan Mbak? Mumpung kita di kamera nih, lupa pakai bulu mata. udah cetar kok Bu. Lupa kita bulu apa mata. berarti ya? Mungkin untuk pesan-pesannya untuk kami, baik pengunjung ataupun masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Apa itu Kak Isa pesannya guys? Kesan-kesannya. Ya udah kalau emang nengok tempat kami cantik datang lagi ya. Bantu ngomong gitu ya sekalian. Singkat dan jelas Boleh, ya, boleh. bantu ngomong gitu ya. Kesan-kesan yang penting kalau datang pengunjungnya jangan sampai buang sampah sembarangan kan gitu. Iya. Nah, kalau mau makan-makan seperti otak-otak biasa kan pengunjungan datang kadang beli otak-otak keluar. Iya. Ya udah taruh di kantong, jangan buang Tinggal kita sembarangan. bersihin. Terkadang ada orang yang buang juga di bawah ya. Nah, gitu aja. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Oh iya, ini izin, boleh nggak Bu izin nempel poster ini? Ini bagus banget malah. Ini kan sengaja. ini tadi kami wawancara juga dekat yang kantor pengawasan dekat Pasar Ikan. Terus katanya ini tuh salah satu programnya yaitu Bulan Cinta Laut. Jadi tuh
Jadi kami fungsinya itu untuk diamanahkan menjaga untuk laut gitu loh, Bu, biar nggak tercemar. tempel. Nah, jadi boleh. boleh nggak sekalian gitu? Nah, tempel di mana, Bu? Yang Nah, itu yang mobil. di mana ya, Bu? Lebih bagusnya ke dekat Di pohon besar itu nggak? pohon Oh, itu. boleh. Kan Bener ada nggak dua sih tuh. biar nampak Iya. semua Iya, minimal di orang. iya, satu di situ, Boleh. nah satu lagi sebelah sini gitu. Oh, iya, iya, iya. Semua bisa tengok, gitu ya. Boleh sambil kami foto? Kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan adalah pencemaran sampah yang terjadi berasal dari sampah yang terbawa arus, selain itu juga berasal dari aktivitas masyarakat yang tinggal di atas atau di dekat laut. Juga ada beberapa cara untuk mencegah pencemaran sampah di perairan. Yang pertama itu kita bisa mengurangi penggunaan bahan plastik seperti botol dan kantong plastik agar tidak sampai ke sumber perairan yang menyebabkan terjadinya pencemaran perairan. Lalu yang kedua itu ada pengelolaan sampah yang efisien. Kita bisa mengdaur ulang sampah menjadi barang yang berguna agar tidak mencemari sekitar perairan kita. Lalu yang ketiga itu ada edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat ini penting yang bertujuan untuk bisa masyarakat mengetahui apa saja dampak negatif apabila terjadi pencemaran di perairan. Lalu yang keempat itu adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini bertujuan untuk melarang masyarakat agar tidak membuang sampah di perairan dan dapat memberikan sanksi kepada masyarakat apabila melakukannya. Lalu yang kelima itu ada pengawasan dan pembersihan sumber pencemaran. Kita bisa melakukan pembersihan dan sumber pencemaran ini dengan cara membersihkan pantai ataupun sungai dan sumber-sumber pencemaran yang ada di sekitar kita. Lalu sumber pencemaran ini tentu saja berkaitan dengan kerjasama. Jadi selanjutnya itu ada kerjasama. Kerjasama ini diperlukan untuk bisa mencegah dan mengurangi pencemaran sampah yang ada di perairan. Kerjasama itu dibutuhkan antara masyarakat, pemerintah, dan non-pemerintah. Lalu yang terakhir itu ada teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi dapat kita lakukan seperti teknologi untuk menangkap sampah secara otomatis dan pengelolaan limbah yang baik dan efisien secara otomatis dengan menggunakan teknologi yang canggih pada masa kini. Adapun cara penanggulangan jika tumpahan batu bara berada di tengah laut. Yang pertama, kita bisa mengalokasikan batu bara tersebut, yaitu menggunakan pelengkung pembatas atau yang disebut dengan boom dan menggunakan penyedot atau yang disebut dengan skimmer. Lalu pelengkung pembatas ini akan mengecilkan daerah, lalu disedot oleh alat penyebut itu yang disebut dengan skimmer dan akan dipindahkan ke tempatnya yang bisa disebut dengan reservoir. Nah, ini tempatnya ini berada di atas kapal dalam berbentuk tangki ataupun galon. Bahan batu bara ini apabila sampai ke daerah pantai dapat memberikan dampak yang sangat besar kepada lingkungan pantai. Cara penanggulangan tumpahan batu bara ini di daerah pantai bisa dengan cara penanggulangan yaitu dengan cara mengambil batu bara ini dengan cara penyerapan ataupun cara manual dengan cara mengkeruk batu bara ini dan ditaruh di tempat yang jauh dari pantai, di tempat yang aman. Apabila batu bara ini masih terlihat
batu bara ini terhadap pantai dan lingkungan sekitar pantai. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching.